Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Maulana Sadewa. Di sini teman saya ada namanya Rafli, di sini Rafif Ahmad Sabit. Nah, di video kali ini kami akan melakukan sosial eksperimen terkait seberapa jauh masyarakat mengetahui Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dan implementasinya saat ini sudah mulai melemah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus seperti korupsi, gerakan separatis, konflik SARA, dan lain-lain. Semoga dengan dibuatnya video ini kita dapat melihat seberapa jauh masyarakat daerah sini mengenali Pancasila. Ya baik, jadi sekarang saya sedang berada dengan Akang, siapa Kang namanya? Rizky. Akang Rizky. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, Akang bisa gak nyebutin sila ketiga dari Pancasila? Persatuan Indonesia. Benar, Persatuan Indonesia teman-teman. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya Kang, kalau penerapan Persatuan Indonesia di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Mentingin negara dibanding individual. Oh, ya benar teman-teman. Baik, terima kasih Kang atas waktunya. Oke, di sini saya sedang berada bersama Kang, siapa Kang namanya? Dias Nurul Huda. Akang Dias. Nah, di sini saya akan bertanya tentang Pancasila nih Kang. Coba Kang sebutin sila dari Pancasila, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul teman-teman. Pertanyaan kedua nih Kang. Menurut Akang, sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apakah sudah diterapkan di Indonesia atau sudah merata belum itu keadilannya? Menurut saya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya Pancasila sila yang kelima, menurut saya belum sepenuhnya merata karena dalam beberapa kasus sila kelima ini tidak dijalankan. Kita ambil contoh aja satu dalam kasus Gisel. Iya. Nah, dalam kasus Gisel dalam hukumannya dia gak dihukum ya. Iya. Ya, harusnya dia dihukum karena menyalahi aturan yang lain. Kenapa kasus yang lain dihukum sedangkan dia enggak gitu. Nah, perlu kita ketahui kenapa, apa sih penyebabnya? Apakah kekuasaan, uang, atau yang lainnya? Nah, daripada itu, menurut saya pemerintah dan masyarakat harusnya mempunyai satu tujuan gitu, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat atas. Sekian. Ya Kang, terima kasih jawabannya. Mungkin itu aja pertanyaannya Kang. Terima kasih. Siap, teman-teman. Di sini saya bersama Akang siapa? Fadlan. Menurut Akang tahu nggak sila Pancasila yang ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya benar, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya kayak gimana sih sila ke-1? Menurut saya penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa gitu, untuk agama Muslim sendiri, pribadi saya keseharian itu menjalankan sholat 5 waktu. Untuk yang laki-laki di masjid, untuk yang perempuan bisa di rumah, bisa di masjid gitu. Dan untuk kegiatan ketuhanan yang Maha Esa, untuk yang Kristen gitu setiap minggu meureun ke gereja. Nah, untuk yang lainnya dan lain-lainnya gitu, agama lainnya. Dan untuk biasanya kegiatan anak-anak itu kalau ketuhanan yang Maha Esa ya, yaitu mereka itu mengaji gitu ke masjid, kita remaja masjid seperti itu. Akang tahu nggak contoh kasus penyimpangan sila ke-1 di Indonesia misalnya apa? Menurut saya yang saya lihat pandang gitu, gerakan radikal seperti itu dan perusakan tempat ibadah. Sekarang kan banyak yang merusak tempat ibadah dan tidak bertanggung jawab gitunya. Terus ada gerakan radikal kalau yang paling maraknya itu sekarang itu HTI menurutnya. Terus terorisme kayak gitu itu salah satu merusak dari sila pertama gitu. Baik, terima kasih Kang atas pendapatnya. Sama Akang, siapa Kang namanya? Kang Aldi. Kang Aldi. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang Pancasila nih. Akang bisa sebutin nggak sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya benar. Nah, di sini saya ingin bertanya Kang, menurut Akang kemanusiaan yang adil dan beradab tuh di Indonesia ini udah diterapkan secara merata atau belum? Kalau menurut sudut pandang saya mah dari Indonesia sendiri itu masih belum merata ya. Karena
ya kita juga udah banyak tahu karena kasus-kasus dari para pejabat sama dari misalkan kayak orang-orang kayak kita nih, kayak orang biasa. Untuk tentang hukum itu kayak masih pilih-pilih. Biasanya karena yang punya banyak duit itu pasti ya tau lah Ya. gitu. Terus karena mungkin kita orang-orang biasa, jadi hukum tuh kayak lebih tajam ke orang-orang yang biasa gitu daripada orang yang berduit. Ya Kang. Satu lagi deh Kang. Jadi contoh deh kita menerapkan kemanusiaan yang adil tuh gimana sih di kehidupan sehari-hari? Saya kasih contoh gak Kang? Kalau untuk contohnya kayak misalkan dalam suatu organisasi nih. Dalam suatu organisasi itu yang pasti kan ada ketua, ada anggota. Nah, misalkan kita ambil contoh dari ketuanya dulu. Kalau misalkan ketuanya itu bisa adil terhadap anggotanya, itu pasti anggotanya bakal nurut atau patuh sama si ketuanya gitu. Jadi si ketua tuh nggak boleh pilih-pilih, misalkan dia ini karena kerjanya gini ditemenin atau enggak. Terus kalau dia kerjanya bagus itu harus ditemenin. Jadi itu nggak boleh. Kalau sebagai ketua tuh jadi harus adil lah terhadap anggotanya. Ya, baik Kang. Terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus ya Kang. Mungkin sekian aja Kang. Terima kasih sekali lagi. Ya. Oke teman-teman, sekian video sosial eksperimen dari kami. Bersama saya Muhammad Maulana Sadewa dan teman saya Rafli, dan teman saya satu lagi ada Rafif Ahmad Sabit yang jadi kameramen sekaligus editor. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.